Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Juwana Katidama dari kelas 12 IPA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi fisika mengenai radiasi elektromagnetik. Pertama kita masuk ke pembahasan pengertian terlebih dahulu. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik menurut pengertian adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Oke, hipotesis Maxwell. Menurut James Clerk Maxwell, apabila perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Menurut Maxwell tadi, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang transversal. Perambatan gelombang elektromagnetik. Arah medan magnet dan medan listrik itu tuh keduanya tegak lurus satu sama lain terhadap arah rambatnya. Ini arah rambatnya. Oke. Selanjutnya sifat-sifat gelombang elektromagnetik atau biasa dikenal dengan sifat-sifat GEM. Sifat gelombang elektromagnetik yang pertama, tidak memerlukan medium di perambatnya. Yang kedua, getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetik serta tegak lurus terhadap arah perambatannya. Yang ketiga, tidak membawa massa tetapi membawa energi. Berarti energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi. Apabila energi yang dibawa itu adalah besar, maka frekuensinya juga ikut besar. Namun apabila energi yang dibawa itu kecil, maka frekuensinya juga ikut kecil. Sifat yang keempat dari gelombang elektromagnetik, mengalami fenomena pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Sifat yang kelima, medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Dan terakhir, sifat gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, pada gambar, apabila frekuensi itu mengarah ke kiri, maka tuh frekuensinya besar. Di sini sinar gamma terletak paling kiri, sehingga dia memiliki frekuensi yang besar. Tapi berbeda dengan gelombang radio, dia memiliki frekuensi yang kecil. Untuk panjang gelombang, apabila semakin ke kanan maka dia semakin besar. Di sini gelombang radio memiliki panjang gelombang yang besar, tapi berbeda halnya dengan sinar gamma. Dia memiliki panjang gelombang yang pendek. Macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio ini tuh dihasilkan oleh elektron pada kawat pengantar yang menimbulkan arus bolak-balik kawat. Gelombang ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver, seperti pada handphone dan radio. Nah, gelombang radio ini tuh pengertiannya adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik dinaikkan frekuensinya atau modulasi. Sinar modulasi gelombang radio dibagi dua, ada amplitude modulation dan frekuensi modulation. Amplitude modulation memiliki ciri-ciri jangkauan luas karena dapat dipantulkan lapisan ionosfer, dapat terpengaruh badan listrik dan magnet udara sehingga suara tidak jernih. Selanjutnya frekuensi modulation atau FM memiliki ciri-ciri jangkauan sempit
karena tidak dapat dipantulkan lapisan ionosfer. Tidak terpengaruh medan listrik dan medan di udara, sehingga menghasilkan suara jernih. Contoh dari gelombang radio itu adalah pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jauh, siaran radio komersial. Oke, yang kedua jenis dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang mikro. Menurut pengertian, gelombang mikro itu adalah gelombang elektromagnetik dengan yang berfrekuensi ICHF atau super high frekuensi. Radiasi gelombang mikro akan menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Benda yang menggunakan prinsip gelombang mikro adalah oven, microwave, dan radar. Gelombang mikro ini dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magneton, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro ini. Selain contoh dari yang sebutan tadi, gelombang mikro dimanfaatkan sebagai menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, membantu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Jenis yang ketiga ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini sumber radiasi elektromagnetik itu didasarkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Selain itu, dapat juga dihasilkan dari sinar matahari, permukaan yang panas, dan lampu LED. Sinar inframerah juga dihasilkan dan digunakan pada remote TV. Gelombang sinar inframerah menurut pengertian adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah dan dapat menembus benda tidak tembus pandang. Contoh dari sinar inframerah yaitu foto satelit dan luar angkasa, pencitraan awan dan cuaca, pencitraan hiperspektral, kamera pendeteksi panas atau thermal. Jenis yang keempat ada yang namanya sinar tampak atau cahaya. Menurut pengertian, sinar tampak atau cahaya yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Perbedaan warna pada sinar tampak diakibatkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensi. Sinar tampak ini dihasilkan oleh uraian sinar matahari dan lampu. Spektrum warna cahaya sendiri terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila. Spektrum warna cahaya berasal dari satu warna polikromatik, yaitu warna putih. Warna benda muncul karena benda menyerap dan memantulkan radiasi gelombang cahaya tampak. Benda berwarna hitam terjadi karena semua spektrum warna diserap. Benda berwarna putih terjadi karena semua spektrum warna dipantulkan. Benda berwarna selain hitam dan putih atau monokromatik terjadi karena semua spektrum warna diserap kecuali warna benda itu sendiri. Jenis keempat, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet menurut pengertian yaitu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya ungu dan dihasilkan atom dan molekul dalam loncatan listrik. Contoh penggunaan sinar ultraviolet ada sinar matahari, sterilisasi produk industri, pencitraan medis, alat pengecek uang palsu, alat barcode reader, lampu LED, serta laser. Oke. Jenis yang keenam pada gelombang elektromagnetik adalah sinar X. Nah, sinar X ini dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom.
Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Televisi yang masih menggunakan tabung katode juga dapat menghasilkan sinar X. Nah, sinar X menurut pengertian adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada logam. Sinar X memiliki daya tembus kuat karena panjang gelombang yang pendek. Contoh dari sinar X: pencitraan medis 3 dimensi, pencitraan tulang dan raka manusia, CT scan, atau komputer tomografi. Oke, yang terakhir, jenis dari gelombang elektromagnetik sendiri ada namanya sinar gamma. Sinar gamma menurut pengertian adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi dan memiliki daya tembus terkuat. Sinar gamma yang terpapar tubuh manusia dan dapat menyebabkan kerusakan DNA, sel, dan kematian sel. Jadi ini adalah kekurangan dari sinar gamma. Untuk contohnya sendiri ada pencitraan medis, sterilisasi makanan dan minuman kalengan, pembunuh sel kanker. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.